Menjua-jua, selamat datang di channel APLNL Perangin Angin. Channel ini memberikan konten hiburan semata untuk Anda. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe tidak mengurangi hormat dan tidak mengurangi kuota kalian. Serta ambillah nilai positif dari konten ini. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue APLN Perangin Angin. Nah, hari ini gue mau buat sebuah konten yaitu tentang studi belajar dari rumah tentang mahasiswa. Nah, gue dari temennya salah satu teman gue ganteng yang terjomblo saat ini. Apalagi dia udah positif sekarang nih. Positif apa aku? Positif mau punya cewek. Dia ngajarkan. Oke, boleh perkenalkan nama lo dulu, bro? Nama gua Renaldi. Asal gua dari adalah. Udah nggak perlu tahu. Kalau boleh tahu jurusan lo apa? Jurusan gua teknik mesin. Semester berapa? Gua masih semester 2. Kalau boleh tahu nih kampus lo di mana? Nah, kampus gua adalah di Jakarta. Pokoknya kampus ternama di Jakarta. Oke, nah jadi hari ini gue ingin menanyakan salah satu tentang keluhan mahasiswa tentang gimana rasanya belajar dari rumah yang dilakukan oleh mahasiswa. Lo salah satu mahasiswa nih, gue tadi pingin nanya beberapa pertanyaan buat lo, termasuk gimana cara lo belajar dari rumah. Apa lo udah siap? Siap. Oke bro, kita akan nanti ajukan beberapa pertanyaan. Kita lihat gimana dia mengungkapkan kebiasaannya belajar beberapa bulan ini dari rumah. Nah, nanti akan dia jawab. Oke, jadi gue ingin tanya dulu tentang kesehatan lo nih. Karena kita sekarang ini lagi pandemi. Gimana kesehatan lo bro? Alhamdulillah sehat. Berarti udah siap gue tanya kan? Oke. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah lo sebagai mahasiswa, gimana cara lo belajar online dan apa keluhan lo ketika merasakan belajar online pertama kalinya? Kalau awal-awal sih gua masih oke-oke aja ya. Soalnya kan ya masih permulaan. Tapi kelama-kelamaan gue jadinya bosen karena tiap hari cuma tugas. Mending kalau gue ngerti. Ini nggak ngerti boy. Berarti jujur ini lu karena belajar online banyak nggak ngertinya nih? Banyak. Oke bro, ternyata karena belajar online itu jarang dia lakukan. Nah, banyak banget yang dia kurang mengerti juga yang apa dia pelajari. Itu adalah salah satu yang merasakan kurangnya belajar online. Pertanyaan kedua nih ingin gue tanyakan ke lo. Bagaimana rasanya belajar dari rumah karena lo jarang banget belajar dari rumah bro? Kalau di sisi belajar di rumah sih gue oke-oke aja ya karena nggak perlu mandi. Yang kedua nggak perlu mandi, itu yang paling gue suka tuh. Yang kedua gue paling cuman pakai kaos, cuci muka, udah santai kan. Terus gue bisa bangun lebih siang lagi, nggak perlu jauh-jauh dari rumah berangkat ke kampus kena macet-macetan. Nah itu. Nah berarti ini adalah salah satu teman gue yaitu kaum rebahan bro. Karena belajar seenaknya ya, bisa sebebas mungkin. Pertanyaan ketiga yang gue ajukan adalah apa kendala belajar dari rumah bro? Kendala belajar gue dari rumah itu apa ya? Paling pas ada tugas tuh. Soalnya kan pasti beda-beda ya, beda-beda. Gue kalau nggak ngerti mau nyontek ke siapa bro? Nggak ada yang bisa dicontekin. Nah, ini adalah salah satu mahasiswa yang hebat karena belajar sendirian itu adalah mengurangi kapasitas nyontek bro, ya nggak? Iya pasti itu. Tapi ada lagi nih, kalau ada materi-materi yang nggak ngerti, terus dosen cuma ngasih tugas, nih kasih kerjain. Terus sumbernya itu cuma dari video-video. Mendingan gue main game. Berarti adalah ketika dosen ngasih pelajaran banyak, kendalanya adalah mahasiswa kurang mengerti, kurang penjelasan, sehingga pelariannya adalah ke game tuh. Nge-game dulu bawah. Set gamenya, oke. Pertanyaan keempat nih bro, yang gue tanya, banyak nggak sih materi yang diberikan dosen ketika belajar dari rumah? Jangan tanya banyak apa dikitnya. Dikit aja nggak bisa, apalagi banyak. Intinya dikasih dosen itu dikit banyak ibarat kata Sama aja. sama aja nggak ngerti ini ya. Nah pertanyaan kelima nih bro, bagaimana cara mengatasi bosan belajar dari rumah? Gua paling kalau bosan telepon, bikin kayak grup gitu, telepon rame-rame, kita ngerjain bareng-bareng. Kalau bosan ya, paling kalau selain itu paling gue ya tiduran, main game itu pasti.
terus nonton ya YouTube channelnya APLL Perangin Angin. Iya. Sekarang dia promosi channel sendiri bro. Nah berarti kalau lo bosan itu nggak ada acara keluar rumah untuk menikmati suasana gitu gimana bro? Kalau keluar rumah sih pengen. Kan sekarang pandemi bro, kita harus perhati pemerintah. Stay at home, di rumah aja. Berarti itu cara lo untuk menghilangi bosan di rumah ya? Nah pertanyaan ke-6 nih bro. Apa keluhan lu belajar tanpa bareng teman? Karena gue tahu, gue juga pernah sekolah, gue bisa merasakan gimana sih kumpul sama teman, belajar sama teman. Nah untuk saat ini lo bisa merasakan, tolong lo ceritain bro. Kalau keluhan gue sih paling pas ada materi kuliah ya. Biasanya kan gue kalau di kampus paling kalau males tidur. Nah setelah tidur gue paling ya nanya-nanya ke teman yang memperhatiin. Kalau sekarang kalau ditinggal tidur kita mau nanya ke siapa? Kalau memperhatiin, kalau lihat online paling males ya. Mending kita main game apa lihat yang lain. Udah, itu aja. Oke bro, dari tadi kan lo cerita tentang tugas mulu ya. Nah sekarang gue penasaran gimana sih tugas sehari-hari lo sehingga lo tadi cerita tentang tugas-tugas terus. Oke, yang pertama paling tugas kita setiap mahasiswa beda. Dihitung setiap NIM. Kedua, dosen minta harus tepat waktu. Itu pun durasinya pendek. Nah, dia ngasih PPT-nya pakai bahasa Inggris. Sorry ya, gue emang nggak bisa bahasa Inggris. Berarti jujur nih, you cannot speaking English. Ya, aku nggak bisa. Tapi nggak apa-apa kan belajar bahasa Inggris. Oh, ya nggak apa-apa lah. Terus kedua dia kan mintanya ini ya, tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu itu nggak diterima. Nah, kendalanya kalau internet kita jelek, itu gimana? Terus kita juga nggak dapat fasilitas dari kampus. Dalam arti kayak bantuan kuota itu nggak dapat. Oke. Jadi ya buat bapak dosen, buat ibu dosen, buat rektor, ini keluhan salah satu mahasiswa karena ada beberapa keluhannya yang termasuk masalah internet nih, ya kan. Kalau misalnya jam belajarnya sedikit, lalu ada terhambatnya dari masalah internet, itu gimana Pak solusinya? Ya nggak bro? Iya. Tapi ini diambil positifnya ya Pak ya. Oke bro, jadi gue ingin tanyakan kedepannya gimana sih yang akan lo lakukan? Kedepannya paling gue yang pertama gue pengen ngatur waktu tidur gue ya. Sekarang kan waktu tidur gue itu berantakan, yang biasanya tidur sehari 8 jam 7 jam sekarang udah nggak jelas. Yang kedua paling gue akan memperdalami lagi materi-materi yang dikasih ke dosen dosen itu. Nah sebenarnya materi sih mudah dipahami, cuman dari mahasiswanya aja yang kurang peka gitu ya itu. Yang ketiga gue akan lebih sharing lagi ke teman-teman, termasuk ke dosen lah ya, karena dosen ya itu kan. Yang pertama kan ke teman dulu nih, ke teman dulu. Kalau udah ke teman oke, terus kalau udah buntu baru kita tanya ke dosen ya. Udah itu aja sih. Berarti itu ke depan lo persiapannya adalah mengatur waktu istirahat, banyak komunikasi sama teman, termasuk dosen juga. Dan yang ketiga tadi lo pelajari lagi pelajaran yang diberikan oleh dosen ya. Oke bro, yang terakhir nih, apa sih kesan dan pesan yang ingin lo sampaikan? Kalau kesan gue jujur, gue bosen banget belajar kayak gini. Tapi mau nggak mau harus gue lakuin. Ya lo tahu sendiri lah, mahasiswa kalau pulang abis kelas ngapain, nongkrong ya kan. Kalau di rumah gimana? Abis kelas matiin laptop, bingung mau ngapain ya kan. Betul. Kalau pesan gue, Ya pesan lo nih buat anak mahasiswa semuanya yang Kalau- menjalani stay at home, studying from home nih. kalau pesan gue ini, yang pertama kita jangan nyerah. Kita harus ngadepin masalah ini. Kita harus giat, kita harus rajin. Yang penting jangan lupa mandi ya kalau kuliah. Intinya yang paling penting adalah jangan wacana doang bro ya. Iya pasti itu. Udah. Oke bro, itu tadi dia sedikit diskusi gue sama salah satu mahasiswa, dia juga teman gue. Nah mudah-mudahan di konten ini buat teman-teman mahasiswa dan yang sudah subscribe channel gue bisa kalian nikmati dan juga bisa kalian ambil pelajaran hikmahnya. Maaf kalau misalnya banyak banget tadi kata-kata yang kurang berkenan di video ini, di channel gue ini, di konten video ini. Mohon maaf karena gue juga masih konten-konten pemula dan juga masih butuh belajar banget. Jika ada nanti kesalahan tolong dimaafkan, dan juga ada pesan dari kalian
tolong di komen nanti di bawah bro ya di channel ini. Jangan lupa selesai nonton video ini di like, share, comment, and subscribe. Oke, thank you.